Kamu pasti pernah melihat gambar ini, sebuah kurva yang naik, mulus, hampir tanpa jeda. Di bawahnya tertulis, tingkat kemenangan 90%. Gambar seperti ini punya nama, namanya backtest, hasil uji strategi pada data harga masa lalu. Gambar seperti ini yang menjual robot trading. Gambar seperti ini yang membuat orang menyerahkan tabungannya. Dan hari ini, kamu akan tahu satu rahasia yang jarang diucapkan. Kurva seperti itu bisa sempurna dan tetap bohong. Bukan karena pembuatnya selalu jahat, seringkali karena pembuatnya tertipu duluan. Di episode ini, kami tunjukkan 3 cara backtest berbohong dan 1 cara memaksanya jujur. Tapi di tengah cerita ini ada sebuah pengakuan tentang hari ketika kami memergoki sistem kami sendiri berbuat curang. Mari mulai dari kata itu sendiri, backtest. Artinya sederhana, kamu mengambil strategi, lalu mengujinya pada harga-harga yang sudah terjadi. Seperti mesin waktu, kamu bertanya, kalau aku memakai aturan ini sejak setahun lalu, berapa hasilku hari ini? Kedengarannya adil, dan memang backtest itu perlu. Kami memakainya setiap hari. Masalahnya bukan alatnya. Masalahnya, betapa mudah alat ini dipakai untuk menipu diri sendiri. Perhatikan satu hal yang sering lupa disadari. Di atas kertas itu, kamu memegang seluruh masa lalu. Kamu tahu di mana harga berbalik. Kamu tahu badai yang mana yang lewat. Kamu tahu krisis yang mana yang akhirnya pulih. Tidak ada ketidakpastian. Tidak ada keraguan di tengah malam. Tidak ada tangan yang gemetar di atas tombol. Itulah kenapa hampir setiap backtest yang dijual di internet terlihat indah. Karena membuat backtest indah itu mudah. Yang sulit adalah membuat backtest yang boleh dipercaya. Bayangkan sebuah ujian di mana kunci jawabannya ada di pangkuanmu. Kamu akan lulus. Semua orang akan lulus. Dan justru karena itu, nilainya tidak berarti apa-apa. Maka pertanyaan yang benar bukan berapa nilaimu. Pertanyaan yang benar, apa yang sebenarnya sedang diuji? Kebohongan pertama, bahkan tidak terasa seperti berbohong. Ia terasa seperti belajar. Kebohongan pertama punya nama teknis, overfitting. Kedengarannya rumit, artinya tidak. Overfitting adalah menghafal soal. Begini caranya terjadi. Setiap strategi punya tombol-tombol pengatur. Para trader menyebutnya parameter. Batas kapan masuk, batas kapan keluar, angka-angka kecil yang bisa diputar. Dan disinilah jebakannya. Makin sering kamu memutar tombol, makin indah hasil masa lalumu. Coba rasakan prosesnya. Kamu uji sebuah aturan, hasilnya lumayan. Lalu kamu geser satu angka, batas keluar dari 20 menjadi 23. Tiba-tiba, kerugian terbesar tahun lalu menghilang dari grafik. Kamu geser satu angka lagi, kurva makin mulus. Satu lagi, dan masa lalumu sempurna. Berhenti sebentar di sini, karena yang barusan terjadi bukan riset. Yang barusan terjadi, kamu menjahit baju yang pas persis di badan masa lalu. Kamu merasa sedang menyempurnakan sistem, padahal yang terjadi, sistemmu sedang menghafal. Ia tidak belajar pola pasar, ia menghafal kejadian. Persis seperti murid yang menghafal soal tahun lalu hancur saat soalnya diganti. Dan pasar selalu mengganti soalnya. Di sistem kami, godaan ini nyata. Arena uji kami berisi lebih dari 600.000 potongan data harga dari 21 instrumen. Kami menyebut satu potongan itu bar, rangkuman gerak harga dalam satu jendela waktu. Bank soal setebal itu membuat hafalan makin menggoda. Karena itu, aturannya kami tulis, bukan sebagai niat baik, sebagai kode yang menolak jalan. Nanti kamu lihat caranya. Sistem yang menghafal masa lalu tidak sedang belajar masa depan. Kebohongan kedua lebih halus. Ia tidak menghafal jawaban, ia mengintipnya. Kebohongan kedua bernama look ahead, artinya harfiah melihat ke depan.
Mesin uji diam-diam memakai informasi masa depan untuk mengambil keputusan di masa lalu. Cukup 1 detik saja informasi besok menyusup ke keputusan hari ini dan seluruh kurva teracuni. Kenapa ini berbahaya? Karena hasilnya tidak terlihat salah, tidak ada pesan error, tidak ada alarm. Hasilnya hanya terlihat indah. Racun ini tidak punya rasa. Bayangkan garis waktu. Di tengahnya ada tirai bertuliskan sekarang. Semua data di kiri tirai boleh dipakai. Semua di kanan belum terjadi. Look ahead adalah mata yang mengintip ke balik tirai itu. Contoh klasiknya begini. Sebuah strategi memakai harga penutupan hari ini untuk memutuskan membeli di pagi hari yang sama. Kedengarannya sepele, tapi pikirkan, di pagi hari harga penutupan itu belum ada. Ia baru lahir nanti malam. Strategi seperti itu mustahil dijalankan di dunia nyata, tapi di backtest ia berjalan mulus dan hasilnya luar biasa. Tentu saja luar biasa. Sistem yang tahu jawaban besok tidak sedang meramal, ia menyontek. Dan kalau kamu berpikir ini cuma penyakit pemula, tunggu sampai bagian pengakuan. Kebohongan ketiga paling membosankan dan paling sering membunuh. Biaya yang hilang. Di dunia nyata, setiap transaksi membayar ongkos. Ada spread, selisih kecil antara harga beli dan harga jual yang selalu kamu bayar di depan. Ada slippage, harga yang bergeser tepat saat pesananmu dieksekusi. Kecil, hampir tak terasa. Tapi backtest yang naif menganggap semua ongkos itu nol. Dan disinilah matematika pelan-pelan menjadi kejam. Misalkan ongkosnya cuma sepersekian persen per transaksi. Terdengar seperti bukan apa-apa. Sekarang kalikan dengan 300 transaksi, lalu 500. Ongkos yang tadinya debu, sekarang seukuran batu. Sistem yang untung tipis di atas kertas bisa mati pelan-pelan oleh biayanya sendiri. Seperti kapal dengan kebocoran sebesar jarum. Tidak dramatis, tidak terlihat di foto, tapi pasti. Dan yang paling licik, makin sering strategimu bertransaksi, makin besar kebohongan ini menguntungkanmu di atas kertas. Karena itu di sistem kami, setiap perhitungan kelulusan dihitung setelah biaya, bukan sebelum. Dan data harga yang mencurigakan, misalnya selisih beli jual yang tiba-tiba nol, ditolak di pintu masuk. Ujian tanpa biaya ujian meluluskan semua orang. 3 kebohongan, kami hafal ketiganya. Lalu suatu hari, kami menangkap kebohongan keempat di dalam rumah kami sendiri. Ini bagian yang tidak menyenangkan untuk diceritakan. Tahun ini kami membangun sesuatu yang kami sebut pasar buatan. Sebuah simulasi kecil, pasar palsu yang setiap detaknya kami ciptakan sendiri, supaya jawabannya kami tahu. 1 bar harga dipecah menjadi 4 detak buatan, lalu detak itu dimasukkan kembali ke mesin. Dan aturannya keras, bar yang lahir ulang harus identik dengan aslinya, kalau tidak mesin menolak berjalan. Untuk apa semua ini? Untuk satu pertanyaan, apakah mesin kami jujur? Kami paksa pasar buatan itu memicu sinyal jual, posisi terbuka. Lalu bar berikutnya sengaja kami buat melawan. Harga menembus batas rugi dan posisi tertutup. Rugi, tercatat, persis seperti rencana. Lalu eksperimen kembarannya, bar yang jinak dan posisi tetap terbuka. Artinya penutupan tadi digerakkan oleh harga, bukan kebetulan mesinnya bekerja. Tapi di tengah pemujian itu, sesuatu tertangkap basah. Untuk memuji, kami memutar ulang sejarah. Data lama dimainkan kembali, detak demi detak, seolah pasar hidup lagi. Dan disitulah kelihatan, mesin pembaca data kami ketahuan membaca bar masa depan. Ia melihat data yang seharusnya belum ada. Kebohongan nomor 2, look ahead. Bukan di sistem orang lain. Bukan di robot murahan yang kami tertawakan, di kode kami sendiri. Jujur saja, rasanya tidak enak. Tapi rasa tidak enak itu persis alasan kanal ini ada. Dan ini bagian yang paling mengganggu. Kenapa tidak pernah ketahuan? Karena di pasar hidup, bar terbaru memang selalu bar saat ini.
jalur curang itu tidak pernah diuji oleh kenyataan. Sistem bisa tampak sehat bertahun-tahun sambil menyimpan mata yang bisa melihat masa depan. Kecurangan paling awet adalah yang ujiannya tidak pernah digelar. Lalu apa yang kami lakukan pada mesin yang ketahuan menyontek? Obatnya secara konsep hanya 2 kata, as of, artinya pada saat itu. Mesin hanya boleh melihat data yang sudah ada pada detik keputusan diambil. Masa depan dibuang, titik. Perbaikan dikode 23 baris. Tapi kami tidak percaya perbaikan yang langsung lulus. Di dunia kami ada disiplin bernama red-green, merah lalu hijau. Caranya begini, sebelum memperbaiki, kami tulis dulu sebuah tes yang membuktikan bug itu ada. Tes itu harus gagal, merah. Baru setelah itu perbaikan dipasang dan tes yang sama harus lulus, hijau. 65 dari 65 pengujian. Kenapa harus serumit itu? Pikirkan alarm kebakaran. Kalau kamu memperbaiki alarm, lalu rumahnya baik-baik saja, apakah alarmnya benar sudah bekerja? Kamu tidak tahu. Satu-satunya cara tahu, nyalakan asap dan dengar ia berbunyi. Dan ada satu angka yang kami suka. Perbaikannya 23 baris, tapi tes pembuktiannya 163 baris. Buktinya 7 kali lebih besar dari obatnya. Versi yang curang menumpuk semua jawaban di 1 titik waktu. Versi yang jujur menyebarkannya di 10 titik lebih. Kami menyaksikan angka itu berubah dengan mata kepala sendiri. Perbaikan yang tak pernah gagal dulu belum terbukti memperbaiki apapun. Satu celah tertutup. Tapi 3 kebohongan besar tadi butuh hukum, bukan tambalan. Hukum itu bernama out of sample, artinya di luar contoh. Data yang tidak pernah dilihat oleh sistem saat ia belajar. Beginilah cara kerjanya. Data dibelah 2. Di belahan pertama, sistem boleh belajar sebebasnya, memutar tombol, mencoba, gagal, mengulang. Tapi begitu selesai, semua tombolnya dibekukan, disegel. Lalu sistem dibawa ke belahan kedua. Data yang belum pernah ia lihat sama sekali. Di sanalah nilai yang sesungguhnya diukur. Dan prosesnya berjalan maju, babak demi babak. Para insinyur menyebutnya walk forward. Belajar, segel, uji. Belajar, segel, uji. Satu potong data hanya boleh milik satu sisi. Tidak ada bar yang bermuka 2. Bahkan alat pemotong datanya pun kami curigai, jadi kami mengujinya dengan lebih dari 1.400 kasus. Dan setiap pengujian, kalau diulang, hasilnya harus identik sampai ke bit terakhir. Kalau kamu penonton lama kanal ini, kamu pernah mendengar kalimatnya, uji out of sample, garis batas antara sistem dan angan-angan. Lalu ada gerbang terakhir, angka-angka kelulusan yang ditulis sebagai kode, minimal 300 transaksi di data yang tak pernah terlihat. Hasil rata-rata harus positif setelah biaya, dan rasio untung rugi harus melewati ambang yang dikunci sejak awal. Kenapa 300? Karena angka kecil pandai berbohong. 10 kemenangan beruntun menggoda, tapi bagi mesin kami itu belum bukti. Itu baru kebetulan yang belum sempat gagal. Bahkan sistem kami menolak menarik kesimpulan dari sampel yang terlalu mungil. Bukan karena sopan, karena penolakan itu tertanam di kodenya. Dan inilah harga yang harus kami akui. Lulus semua ujian ini pun bukan bukti profit. Ia hanya tiket ke ujian yang lebih kejam. Pasar sungguhan berjam nyata yang tidak bisa diulang. Sistem kami masih di sana. Jadi kembali ke kurva indah di awal tadi. Kurva indah di awal tadi. Sekarang kamu bisa melihatnya dengan mata yang berbeda. Ia berbohong bukan karena matematikanya salah. Ia berbohong karena ujiannya terlalu mudah. Menghafal soal, mengintip jawaban, menghapus biaya. 3 kebohongan klasik. Dan yang keempat, kami temukan di rumah kami sendiri, lalu kami tutup dengan bukti yang gagal dulu sebelum lulus.
Maka lain kali kamu melihat kurva sempurna, jangan tanya berapa untungnya. Tanyakan 3 hal. Apakah ia menghafal? Apakah ia mengintip? Dan siapa yang membayar biayanya? Prinsip kami sederhana. Kami tidak mengejar backtest yang indah. Kami mengejar backtest yang tidak bisa menipu kami. Kanal ini mendokumentasikan pembangunan sistem trading algoritmik kami, apa adanya, angka demi angka, termasuk saat angkanya belum memihak kami. Episode depan, dari mana angka 300 itu datang, dan kenapa 10 kemenangan beruntun tidak berarti apa-apa. Kalau kamu lebih menghargai bukti daripada tangkapan layar, subscribe. Terakhir, dan ini penting, konten ini edukasi teknologi dan manajemen risiko, bukan ajakan investasi, bukan saran keuangan. Perdagangan berjangka berisiko tinggi, kamu bisa kehilangan seluruh modal. Selalu periksa legalitas entitas di situs cek legalitas Bapepti.